Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Para pemirsa rahimakumullah, pada kesempatan singkat ini kami mohon izin untuk menyampaikan satu materi yang cukup penting, yaitu terkait dengan persoalan married by accident atau hamil luar nikah. Persoalan hamil luar nikah ini seakan-akan di masyarakat telah menjadi lumrah dan bahkan biasa terjadi di berbagai tempat. Padahal kalau dilihat dari sisi ajaran Islam, dalam hal ini hukum Islam, tampaknya hal ini menjadi masalah tersendiri. Karena di antara tujuan mendasar disyariatkannya ajaran agama Allah adalah untuk hifdzun nasab, yaitu menjaga keturunan. Keturunan hanya bisa dijaga melalui perkawinan yang sah dan tidak mungkin keturunan atau nasab dibentuk melalui perzinaan. Karenanya ini menjadi persoalan. Kita mohon pada Allah mudah-mudahan keluarga besar kita, anak cucu kita terhindar dari peristiwa ini. Di masyarakat masih juga terjadi salah kaprah terkait dengan teknis menikahkan wanita yang telah kadung hamil terlebih dahulu sebelum ada akad nikah. Ada yang berpendapat bahwa mereka ketika sudah hamil, seorang wanita itu tidak boleh dinikahkan, alasannya karena kondisinya masih hamil. Seakan-akan pendapat ini benar karena kemudian mengambil dalil firman Allah di dalam surat At-Tolaq ayat 4. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ulatul ahmali ajaluhunna ayyadhna hamlahunna. Wanita-wanita hamil masa idah mereka hingga mereka melahirkan anak. Ini diambil oleh orang yang tidak memahami dengan baik hukum Islam sebagai alasan tidak boleh dinikahkan karena kondisinya hamil. Padahal mestinya tidak begitu. Kenapa? Karena ayat ini adalah ayat suci. Dan untuk menghukumi peristiwa hamil yang suci, hamil dalam pernikahan, ini di antara macam-macam idah adalah karena idah akibat hamil. Dan ini ketentuannya tidak boleh menikah dengan pria lain sebelum anaknya lahir. Itu untuk hamil secara sah. Adapun married by accident yang di masyarakat tertentu disebut dengan LKMD, lamar keri meteng dhisik, itu tampaknya tidak perlu menggunakan ayat suci Al-Quran ini. Cukup dengan menggunakan kompilasi hukum Islam. Di dalam pasal 53 kompilasi hukum Islam, di sana disebutkan tentang bagaimana cara menikahkan wanita yang hamil sebelum nikah atau yang dikenal dengan married by accident ini. Di sana dikatakan bahwa seorang wanita hamil luar nikah dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya. Itu pasal 53 ayat 1. Kenapa dikatakan dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya? Karena dapat pula tidak dikawinkan dengan pria yang menghamilinya, melainkan dengan pria lain yang tidak pernah menghamili, dengan catatan pria ini mau. Lalu ayat keduanya disebutkan perkawinan dengan wanita hamil, sebagaimana disebut pada ayat 1 di atas, dapat dilangsungkan tanpa menunggu kelahiran anaknya. Ini artinya dalam suasana hamil, pernikahan itu sah tanpa harus menunggu lahirnya anak. Karena
ini bukan iddah, dan zina tidak ada hubungannya dengan iddah. Langsung nikahkan tanpa harus menunggu anak, tanpa harus menunggu anaknya lahir. Lalu ayat pasal 53 ayat 3-nya menyebutkan bahwa dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak perlu dikawinkan ulang atau tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung itu lahir. Ini artinya bahwa sebagian masyarakat yang biasa untuk kemudian menikahkan ulang dengan tujuan supaya anaknya menjadi anak sah, ini tidak bermakna. Karena memang proses embriologinya, proses hamilnya telah dilakukan atau telah terjadi sebelum adanya akdun nikah. Dan karenanya perlu sosialisasi lebih jauh pasal 53 kompilasi hukum Islam ini, supaya tidak salah paham dengan adanya ayat iddah, yaitu iddah hamil. Sehingga kita memahami dengan baik, supaya masyarakat kita edukasi mereka dalam rangka untuk memahami hukum Islam yang berlaku di Indonesia. Dan ini mudah-mudahan ada manfaatnya, dan doa kita, harapan kita, mudah-mudahan kita bisa memelihara keluarga besar kita dari kejahatan atau jarimah yang satu ini, yaitu perzinaan. Karena perzinaan itu disebut sebagai maktan wasa'a sabila. Di dalam satu ayat disebutkan wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wasa'a sabila. Janganlah kalian mendekati zina, karena zina itu adalah keji dan sebagai jalan yang paling buruk. Terima kasih. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.